Oke, selamat siang sahabat tani dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya ES83. Nah, sedikit saya akan merangkum ataupun memberi penjelasan tentang nutrisi tanaman organik ES83. Apa itu nutrisi? Nah, nutrisi ini adalah kebutuhan untuk tanaman-tanaman kita yang selama ini kita melupakan tentang nutrisinya. Jadi kebanyakan para sahabat tani semua dimanapun Anda berada, yang kita selalu tingkatkan adalah nutrisi. Nutrisi itu untuk manusia. Nah, sementara tumbuhan juga perlu yang namanya nutrisi. Manfaat daripada nutrisi itu sendiri yang pertama adalah meningkatkan hasil panen. Yang kedua, membantu mengurangi pemakaian pupuk kimia 30 sampai dengan 50%. Yang ketiga, nutrisi ini adalah berperan sebagai pelepasan hara pada media tanam. Yang keempat, menjaga tingkat kesuburan tanah. Yang kelima, merangsang pertumbuhan akar, bunga, dan buah. Seterusnya, memiliki kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang terakhir, menetralkan pH tanah. Kita akan rangkum satu persatu dan akan kita bahas satu persatu. Kenapa nutrisi ini meningkatkan hasil panen? Otomatis, kalau sudah cukup nutrisinya, berarti cukup gizinya. Nah, nutrisi ini juga meningkatkan hasil panen karena daya tahan tubuh tanaman itu sendiri sudah kuat apabila setelah terkena dengan nutrisi. Dan seterusnya membantu mengurangi pupuk kimia 30 sampai 50%. Nah, mengurangi bagaimana? Nah, artinya yang selama ini kita memakai pupuk kimia jor-joran, dengan datangnya nutrisi ini bisa mengurangi. Misalkan kita memakai kimia ini, pupuk lah istilahnya. Nah, pupuk itu yang bersifat kimia, kita memakai biasanya 5 kilo. Setelah dicampur dengan nutrisi ini, dia sangat berkurang. Bisa menjadi ke 50%. 2,5 kilo pupuk, dan ini juga bisa dipakaikan untuk setengah liter. Nah, artinya cukup mengurangi. Nah, setelah dikurangin nutrisi dicampur dengan pupuk kimia, apakah biayanya masih stabil atau setelah dicampur dengan nutrisi biayanya semakin tinggi? Bapak Ibu semua petani dimanapun Anda berada, justru untuk mengurangi pemakaian pupuk kimia 50% itu sendiri, setelah dicampurkan nutrisi, saya jamin dan saya pangkas biaya akan turun 50% juga. Jadi jangan khawatir, tidak over. Justru kita akan meringankan dan memudahkan para petani. Nah, selanjutnya, berperan sebagai pelepasan hara pada media tanam. Nah, apa itu hara? Hara itu adalah unsur yang tersedia di dalam tanaman, di dalam tanah. Nah, di dalam tanah sendiri itu sudah ada unsur hara yang tersedia. Nah, jadi Bapak Ibu semua, para petani dimanapun Anda berada, inti daripada pelepasan unsur hara ini adalah selama ini hara tidak terserap oleh tanaman, sehingga hara yang seharusnya dikonsumsi dan hara seharusnya yang diserap oleh tanaman itu tidak terserap. Maka dengan adanya nutrisi ini tadi, ini adalah satu ajang untuk melepaskan unsur hara yang tidak terserap oleh tanaman. Nah, menjaga tingkat kesuburan tanah, otomatis dong, kalau sudah hara itu terserap,
dia akan menjaga tingkat kesuburan tanah. Jadi tanah itu akan terlepas dari unsur-unsur yang mengikat di dalam tanah. Salah satunya adalah unsur fosfat. Yang selanjutnya merangsang pertumbuhan akar, bunga, dan buah. Ini kita buat satu nutrisi tanaman organik, menciptakan unsur-unsur yang tersedia menjadi unsur-unsur yang bermanfaat bagi tanaman. Nah, merangsang pertumbuhan bunga dan buah, berarti kita ambil kesimpulan ini tergolong adalah satu yang terdalam di dalam nutrisi ini adalah N, P, dan K. Jadi dari mulai daun, batang, bunga, dan buah sudah lengkap di nutrisi ini. Tinggal lagi kita melihat apakah tanaman itu membutuhkan atau tidak. Nah, yang terakhir adalah menetralkan pH tanah. Loh, kok bisa? Nutrisi cair dipompakan di atas, disemprotkan di atas. Kenapa dia bisa menetralkan pH tanah? Nah, Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada, para petani, ini menetralkan pH tanah. Sebelum kita tanam, media itu kita semprot dengan nutrisi ES83 di media tanam. Nah, media tanam itu apa? Ya, tempat kita untuk bertanam, misalkan di pot atau di bedengan. Setelah pemberian pupuk dasar, ya, yang berupa kompos, setelah kita tabur di bedengan itu sendiri, untuk apa kita menanam tadi? Contoh mau menanam cabai, menanam tomat, dan menanam tanaman-tanaman lainnya. Sebelum kita tutup mulsa ataupun sebelum kita tanam di lokasi media itu tadi sendiri, kita semprotkan dulu ES83 sehingga merata, sehingga pH tanah itu akan naik dengan spontanitas. Jadi kita tidak perlu repot untuk menaikkan pH tanah. Hanya dengan satu nutrisi ini bisa untuk mencakup semuanya. Jadi Bapak Ibu para petani dimanapun Anda berada, nah, harapan saya buat para Bapak Ibu petani dimanapun Anda berada, ayo sama-sama kita merubah pola tanam kita menuju yang lebih baik. Karena apa? Dalam bertani ini kita belum ada yang namanya ahli atau pakarnya. Paling tidak kita sudah mengetahui bagaimana ciri-ciri tanaman itu dan bagaimana ciri-ciri tanaman itu yang membutuhkan nutrisi. Jadi intinya untuk Bapak Ibu para petani semua, mari coba pupuk ES83. Dan pupuk ES83 ataupun nutrisi tanaman organik ES83 ini terbuat dari bahan-bahan organik yang tidak berbahaya untuk tanaman dan manusia. Jadi murni ES83 yang menciptakan, yang memproduksi adalah anak bangsa kita sendiri. Jadi temuan-temuan ini mari kita coba bersama dan akan kita nikmati hasilnya setelah kita mencoba. Jangan Ibu dan Bapak percaya sebelum Bapak Ibu mencoba. Jadi untuk pembelian, di mana saya akan membeli? Nah, nanti ada tim-tim kita, nanti ada seller-seller kita di daerah-daerah tertentu. Di mana kita bertani, di mana ada petani, di situ ada nutrisi cair ES83. Salam sukses dari saya. Terima kasih.